Halo teman-teman, kali ini alur film yang ingin saya sampaikan berjudul Black Widow yang rilis bulan Juli tahun 2021. Film Black Widow disutradarai oleh Kate Courtland. Black Widow adalah seorang mata-mata terlatih oleh organisasi misterius asal Rusia. Film ini menceritakan tentang kehidupan Natasha Romanoff sebelum menjadi bagian dari Avenger dan saat sedang melakukan pelarian karena perpecahan yang terjadi pada Avenger. Diawali dengan latar tahun 1995, diceritakan Natasha Romanoff dan Yelena Belova yang merupakan saudara. Saat itu, Natasha dan Yelena masih sangat muda. Mereka dibawa pergi oleh orang tua pengganti mereka. Sang ayah bernama Alexei Shostakov yang merupakan seorang tentara atau dikenal sebagai Red Guardian yang memiliki kekuatan fisik super, dan sang ibu yang bernama Melina Vostokov sebagai agen rahasia serta mantan Black Widow. Keduanya merupakan agen rahasia yang menyamar sebagai pasangan suami istri untuk menjalankan misi khusus. Mereka kabur dari rumahnya di Ohio setelah menyelesaikan misi mereka. Mereka melarikan diri ke Kuba. Kemudian, Natasha dan Yelena ditempatkan di Red Room yang merupakan kamp pelatihan rahasia Soviet untuk pelatihan lebih lanjut sebagai agen rahasia dan pembunuh untuk program rahasia KGB. Selain dilatih sebagai agen rahasia dan pembunuh, Natasha juga disterilkan pikirannya dari melakukan keinginannya sendiri sebagai seorang individu untuk memastikan kesetiaannya. 21 tahun kemudian, Natasha ditampilkan telah kabur dari Red Room dan sedang diburu karena dugaan keterlibatannya dalam serangan terhadap Pangeran Wakanda. Namun dengan kelihayannya sebagai seorang yang terlatih, dia dapat lolos dari upaya penyergapan tersebut. Adegan berpindah ke Maroko, di mana saudaranya Yelena sedang bertugas untuk menangkap seorang janda yang dicurigai sebagai pengkhianat Red Room. Namun karena target tersebut menyadari akan upaya tersebut yang akhirnya membuatnya berusaha untuk melarikan diri. Yelena berhasil membunuh orang tersebut. Namun orang tersebut juga berhasil menyadarkan Yelena dari cuci otak Red Room terhadap dirinya dengan obat yang diberi nama Red Dust. Dari situlah perjalanan Yelena untuk menyadarkan rekan-rekannya yang lainnya yang saat ini terjebak di Red Room dimulai. Adegan kembali berpindah ke Norwegia, di mana Natasha sedang bersembunyi. Namun, di saat Natasha sedang mengendarai mobilnya, tiba-tiba mobilnya diserang sehingga ledakan terjadi. Lalu di tengah keadaan yang genting, seseorang muncul dengan niat untuk mengambil sebuah koper yang dibawa oleh Natasha. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Setelah pertarungan sengit, Natasha berhasil mengamankan isi dari koper tersebut. Dia pun tak menyangka pesan yang terselip pada isi koper tersebut. Adegan kembali berpindah ke Budapest. Natasha berusaha mencari seseorang yang ada kaitannya terhadap isi koper tersebut. Ternyata Natasha bertemu dengan Yelena. Obrolan alot terjadi, lalu disusul dengan pertarungan di antara keduanya. Setelah pertarungan singkat, akhirnya mereka memutuskan untuk gencatan senjata. Dan diketahui, isi koper yang dibawa oleh Natasha adalah Red Dust, sejenis obat penawar terhadap reaksi kimia yang mempengaruhi pikiran para anggota Red Room. Namun tak disangka, tak lama setelah itu, sekelompok pasukan datang untuk menyerang keduanya.
Mereka berdua pikir mereka sudah lolos dari penyergapan tersebut. Namun itu hanya sesaat sebelum monster yang sebenarnya muncul. Adegan kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan. Setelah menipu orang yang mengejarnya, akhirnya kakak beradik tersebut dapat lolos dari krisis. Di situ, Yelena menyampaikan jika orang yang mengejar tersebut adalah senjata utama Dreykov yang dapat meniru semua gaya pertarung siapapun. Ngeri nggak tuh? Di saat mereka bersembunyi dari monster itu, Natasha menceritakan kenapa dia membunuh Putri Dreykov. Natasha menceritakan jika sebenarnya dia terpaksa membunuh Putri Dreykov karena dia menuntunnya pada lokasi Dreykov. Natasha berkata, jika anak tersebut merupakan kerusakan imbasan yang dimana Natasha membutuhkannya untuk memastikan kematian Dreykov. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah minimarket di pom bensin. Mereka membicarakan sedikit kilas balik mereka dulu. Bahkan, Yelena sempat menyinggung mengenai keberadaan Avenger, yang ketika Natasha kesulitan mereka tidak muncul. Selain itu, Yelena juga meledek pose Natasha ketika bertarung. Saat makan malam, mereka kembali membahas mengenai gas tersebut. Setelah pembicaraan ngalur ngidul mereka, akhirnya Natasha mengajak Yelena untuk menemukan Red Room dan Dreykov kemudian menghancurkan semuanya. Kemudian, Nat teringat seseorang yang kemungkinan tahu di mana lokasi Red Room. Nat menghubungi temannya untuk disediakan jet. Namun apa yang Nat temui tidak sesuai keinginannya. Rupanya, temannya hanya menyediakan sebuah helikopter. Yang tentu saja, Natasha harus berimprov dengan hal tersebut. Adegan berpindah ke dalam sebuah penjara, di mana terlihat adegan sekelompok pria sedang adu pancung. Di antara mereka, ada satu orang yang tampak kuat karena dari sekian penantang tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Ya, pria itu bernama Alexei Shostakovich. Pria yang rupanya adalah ayah dari Natasha dan Yelena. Diperlihatkan jika Alexei sedang membaca surat dan sebuah mainan yang entah dikirim oleh siapa. Namun tampaknya Alexei mengetahui maksud dari pesan tersebut. Setelah Alexei menggunakan earphone tersebut, diketahui bahwa ternyata Natasha dan Yelena lah yang mengiriminya pesan. Nat memandu Alexei untuk keluar dari penjara tersebut. Namun, yang namanya penjara tentu memiliki penjagaan yang ketat. Sehingga Alexei sedikit mengalami kesulitan, sehingga hal tersebut memaksa Natasha untuk turun membantunya. Get me closer. Namun pada akhirnya, Yelena harus ikut campur juga dalam pertempuran tersebut. Sehingga dia menggunakan sebuah peluncur roket untuk menghancurkan musuh. Tapi siapa tahu, akibat ledakan keras yang terjadi, bertonton salju yang terdapat di gunung runtuh dengan sangat cepat. Tentu hal tersebut membuat semuanya panik. Dengan kenekatan Natasha, dia memiliki ide untuk segera menyelamatkan ayahnya. Dan kemudian, mereka berhasil menyelamatkan Alexei sekaligus menghancurkan penjara tersebut. Di perjalanan, Alexei mengira bahwa mereka datang hanya sekedar kembali padanya. Namun, Natasha menyangkalnya. Nat meminta Alexei mengatakan di mana lokasi Red Room. Alexei tidak tahu, namun Nat meragukannya. Karena Natasha yakin Alexei dan Dreykov dulunya adalah teman. Namun Alexei segera membantahnya. Alexei terlihat marah karena setelah dia menyelesaikan misinya pada keluarga kecil Natasha dan Yelena, Dreykov segera memenjarakannya dan Dreykov langsung menghilang. Tak tanggung-tanggung, Dreykov memenjarakan Alexei seumur hidup. Namun saat Yelena memiliki ide untuk melemparnya dari helikopter, Alexei memberitahu mereka untuk bertanya kepada Melina. Namun karena lokasi Melina berada di Saint Petersburg, Yelena memberitahu mereka bahwa bahan bakar heli tersebut kemungkinan tidak akan sampai. Ya, ternyata sampai. Tapi ya begitu mendaratnya. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalan setapak untuk mencari kediaman Melina.
Namun Melina segera menyadari keberadaan tamu tak diundang yang masuk ke wilayahnya. Berbekal senapan sniper, Melina memeriksa keadaan sekitar dan dia menemukan rombongan Natasha. Tidak ada sambutan meriah ketika keluarga ini kembali dipertemukan. Hanya ada suasana canggung di antara mereka. Namun tidak bagi Alexei. Setelah memasuki rumah Melina, dia segera mencari kostumnya dan langsung menggunakannya. Entah apa karakter sebenarnya Alexei, yang dimana di awal film digambarkan sebagai sosok agen yang hebat, namun pada pertemuan ini digambarkan sebagai sosok yang konyol. Di saat mereka sedang makan, Nat langsung menanyakan keberadaan Red Room kepada Melina. Namun Melina tak langsung menjawabnya. Dia segera mengeluarkan sebuah alat dan memanggil hewan peliharaannya. Melina sedikit mendemonstrasikan kemampuannya untuk mengendalikan hewan tersebut. Bahkan, Melina memerintahkan hewannya untuk berhenti bernapas sejenak. Kemudian, setelah demonstrasi singkat itu, Melina menyampaikan bahwa Dreykov memiliki banyak pasukan yang tersebar di seluruh dunia, yang dimana dia mampu mengendalikan mereka secara kimiawi seperti Melina mengendalikan hewan peliharaannya tersebut. Setelah itu, terjadi cekcok di antara mereka semua. Yelena merasa menganggap bahwa sebenarnya keluarga ini terasa nyata baginya. Namun mereka bersikap seolah semuanya tidak berarti banyak. Di saat Yelena ngambek dan Alexei menyusulnya, terjadi pembicaraan intens antara Melina dan Natasha. Saat itu, terungkap jika sebenarnya Nat tidak ditelantarkan oleh orang tua aslinya, melainkan memang Dreykov membayar orang tua Nat untuk menyerahkannya karena Nat terpilih secara genetik untuk mengikuti program Dreykov tersebut. Namun ketika orang tua asli Nat bersikeras mencari keberadaan Natasha, Dreykov akhirnya membunuhnya karena mereka menilai jika orang tua Natasha dapat membahayakan keberadaan Red Room. Kemudian, ketika semuanya sedang berbincang, tiba-tiba sekelompok pasukan Dreykov datang mengepung tempat tersebut. Mereka mulai melumpuhkan Alexei. Namun saat itu, Yelena kemudian menyelinap untuk meninggalkan tempat tersebut. Saat dia menemukan Natasha yang sudah tidak sadarkan diri, ketika dia berbalik, dia melihat Melina yang kemudian menyerangnya hingga Yelena pingsan. Melina akhirnya berhasil menangkap mereka semua, yang kemudian mereka dibawa ke sebuah pesawat untuk dipindahkan ke Red Room. Saat itu juga terungkap jika sebab Red Room sangat sulit ditemukan karena lokasinya tidak berada di darat, melainkan berada melayang di udara. Mereka kemudian segera ditahan di Red Room. Kemudian Melina segera mengunjungi Dreykov. Dreykov memerintahkan Melina untuk meneliti Yelena. Bahkan jika diperlukan, Dreykov meminta Melina untuk membedah isi kepalanya. Pada saat Dreykov dan Melina berbincang, ternyata Dreykov mengetahui jika sebenarnya Melina yang berada di hadapannya adalah Natasha yang sedang menyamar. Adegan berpindah ke Alexei dan Nat yang dipenjara. Dan di sana juga diketahui jika Nat yang dipenjara tersebut adalah Melina yang sedang menyamar. Melina dapat dengan mudah melarikan diri dari sel tersebut dan segera membebaskan Alexei. Alexei bertanya, "Bagaimana kau dapat lolos dengan mudah?" Melina menjawab, "Sel-sel ini kurancang sendiri, Mas." Kemudian Melina segera menghubungi Yelena melalui pelantang telinga. Melina memberitahunya jika di saku kanannya terdapat pisau kecil yang dapat digunakan olehnya untuk melarikan diri. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Melina segera melepaskan diri dan melumpuhkan semua orang di ruangan tersebut. Kemudian Melina menjelaskan jika semua ini sudah direncanakan olehnya dan Natasha tanpa sepengetahuan Yelena dan Alexei. Melina menjelaskan jika mereka memiliki rencana untuk membebaskan semua janda dan menghancurkan Red Room. Di saat itu, Melina meminta Yelena untuk membebaskan para janda dengan menyebarkan Red Dust ke lokasi para janda tersebut. Adegan kembali kepada Natasha yang saat ini dia sedang berhadapan dengan Dreykov. Terjadi sedikit pembicaraan. Salah satunya lokasi di mana mayat ibu Nat dikubur. Nat menjadi sangat marah karena Dreykov terus-terusan mengolok-oloknya. Namun Nat kemudian terkejut ketika dia diberitahu oleh Dreykov mengenai sosok sebenarnya di balik prajurit tangguh milik Dreykov, yang ternyata orang itu adalah putrinya sendiri, yaitu Antonia yang sewaktu kecil menjadi korban atas ledakan yang dilakukan oleh Natasha. Dreykov menjelaskan jika saat itu Antonia selamat dari ledakan tersebut.
Dan oleh karena itu menyebabkan Dreykov harus memasangkan chip di leher anaknya agar dia dapat tetap bertahan hidup. Kemudian, Dreykov memerintahkan Antonia untuk menghancurkan Melina. Menyadari jika Antonia pergi, kemudian Natasha tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Nat segera menodongkan pistol ke arah Dreykov. Namun, Dreykov tak takut. Di saat Nat ingin menarik pelatuknya, Nat tidak dapat melakukannya. Saat Natasha ingin menusuknya dengan pisau pun, hasilnya sama saja. Rupanya Dreykov menggunakan semacam kunci feromonal yang dimana jika orang lain mencium feromon tersebut akan menghentikan upayanya untuk melakukan kekerasan terhadap Dreykov. Adegan berpindah kepada Melina dan Alexei. Saat itu Antonia sudah sampai ke lokasi mereka. Saat Alexei sedang mengoceh sendiri, Melina meninggalkannya untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Alexei bertarung dengan Antonia dan Melina segera ke ruang kontrol untuk mengkondisikan cara penyebaran Red Dust kepada para janda tersebut. Namun sayang, Dreykov segera mengetahui upaya tersebut dan segera mengunci sistemnya dan Melina di ruangan tersebut. Di saat Yelena berhasil menemukan Red Dust, Melina masih berusaha melarikan diri dari ruang kontrol itu. Melina meminta Yelena langsung membawa Red Dust tersebut ke lokasi para janda. Di saat yang sama, Dreykov menunjukkan lokasi para janda di seluruh dunia dan apa yang dapat dilakukan oleh mereka kepada dunia. Dreykov mengklaim dengan perintahnya para janda tersebut dapat sewaktu-waktu meruntuhkan pasar saham, pasar minyak, maupun menghancurkan sebuah negara. Karena dia memiliki sumber daya terbesar dunia saat ini, yaitu para wanita. Melihat hal tersebut, Natasha tak tinggal diam. Nat segera memutuskan saraf yang ada pada indera penciumannya agar tidak terpengaruh oleh feromon Dreykov. Sehingga Nat bisa menyerangnya. Saat Nat menyerang Dreykov, Dreykov berhasil menyalakan alarm sehingga para janda yang sedang berlatih segera menuju ke lokasi Dreykov. Di sisi lain, ketika Melina berhasil kabur dari ruang kontrol, dia bertemu dengan sekelompok pasukan yang berusaha menangkapnya. Karena tak ada pilihan lain, Melina menghancurkan salah satu mesin Red Room yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan Red Room jatuh. Kemudian Melina segera bergegas menuju lokasi Alexei yang masih bertarung dengan Antonia. Saat Antonia hampir menang, Melina tepat waktu muncul lalu menyerang dan melemparkan Antonia ke dalam penjara tersebut. Adegan kembali kepada Natasha yang hampir menang terhadap Dreykov. Saat Nat ingin menyelesaikan serangan terakhirnya, para janda tersebut keburu sampai dan langsung menyerang Natasha. Akibatnya, Dreykov berhasil selamat dan pergi dari lokasi tersebut. Menghadapi banyak janda terlatih, Nat dibuat kewalahan. Nat tidak berusaha membunuh mereka karena saat ini mereka bergerak bukan karena keinginan mereka sendiri. Namun apa daya, sekeras Natasha melawan, dia tetap kewalahan menghadapi pasukan terlatih seperti mereka. Nat akhirnya tersungkur. Ketika dia sudah tak mampu melawan lagi, Yelena datang tepat pada waktu melemparkan Red Dust ke arah mereka semua. Tentu saja, hal tersebut langsung menyadarkan mereka. Kemudian Nat meminta mereka untuk pergi sejauh mungkin dari sini, karena mulai saat ini mereka dapat menentukan hidup mereka sendiri. Nat meminta Yelena dan lainnya untuk pergi, sedangkan Nat ingin mengambil isi database para janda tersebut. Saat detik-detik terakhir, Nat berhasil mengirim data seluruh janda dan segera pergi membawa harddisk dan beberapa Red Dust. Di tengah pelariannya, Nat menemukan Antonia yang berada di dalam sel. Setelah Antonia bebas, terjadi ledakan di antara lokasi mereka. Dan Natasha kemudian melihat Yelena mengejar Dreykov. Namun apa yang akan dilakukan Yelena sangat berbahaya. Yelena mengorbankan dirinya agar Dreykov dapat hancur di dalam pesawat tersebut. Melihat hal tersebut, Nat tak tinggal diam. Dia segera meluncur menyusul Yelena yang terjatuh dari pesawat. Berbekalkan hanya sebuah parasut, Natasha nekat berusaha menyelamatkan Yelena. Namun, ketika Nat berhasil menjangkau Yelena, datang Antonia ke arah mereka. Tak mau Yelena ikut celaka, Nat kemudian memisahkan diri darinya. Antonia kemudian mengejar Natasha. Pertarungan di udara pun tidak dapat dihindari. Bahkan, ketika sampai di darat pun mereka tetap bertarung. Namun Nat tak ingin melanjutkan pertarungan tersebut. Dengan sedikit upaya lagi, Natasha akhirnya berhasil melepaskan Red Dust ke arah Antonia. Dan bisa ditebak, Antonia akhirnya tersadar. Namun sempat-sempatnya dia menanyakan, "Apakah ayahku sudah mati?" "Ya, dia sudah mati," kata Nat. Yelena ditemukan selamat oleh Natasha. Pun demikian Alexei dan Melina juga selamat.
disusul oleh pasukan janda yang turut selamat. Kemudian, tampak kavaleri dari sekretaris Ross muncul. Nat meminta mereka untuk pergi karena Nat berusaha menghadapi mereka seorang diri. Sempat terjadi perdebatan alot di antara mereka mengenai kondisi tersebut. Namun Natasha tetap meyakinkan mereka. Di tengah perpisahan mereka, Nat menyerahkan sisa Red Dust kepada Yelena untuk dikembangkan oleh Melina dan memintanya menyelamatkan seluruh janda yang ada di dunia. Film diakhiri di masa Avengers Endgame telah selesai dengan adegan di mana Yelena mengunjungi makam Natasha. Di situ Yelena tak sendiri, ada juga seorang wanita bernama Valentina yang memberitahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Film selesai. Ya, itulah alur cerita film Black Widow yang tayang pada bulan Juli tahun 2021. Filmnya cukup bagus menurut saya. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam nomor 6.